Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Syariah Waris Center hadir dalam program khusus edisi Ramadan. Masih kajian tentang tadabbur ayat-ayat waris. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di hari kedua bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dari mulai siamnya, kemudian sedekahnya, salat yang kita dirikan, dan apapun aktivitas amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan tentunya memberikan jaminan surga untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita melanjutkan tadabbur surah An-Nisa, tadabbur ayat waris, dan hari ini kita akan fokus di ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-10. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana caranya mengelola harta, baik itu harta anak yatim maupun selainnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya pembolehan, dibolehkannya memakan harta anak yatim yang dikelola dengan sewajarnya jika si wali harta tersebut dalam keadaan fakir atau miskin. Tetapi tetap dasar kaidahnya adalah tidak boleh memakan harta anak yatim tersebut. Di ayat ini lebih eksplisit lagi Allah menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berani memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Allah sebutkan di sini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sungguh kata Allah, orang-orang yang ya'kulun. Bayangkan di sini Allah menyebutkan dengan kalimat ya'kulun, padahal yang kita ketahui ya'kulun artinya makan, ya kan? Akala ya'kulu, ana akulu, saya makan, ya kan? Tapi ini digunakan untuk memakan harta. Yang secara fisik kan nggak mungkin kita makan kendaraan, makan rumah, makan apalagi pabrik atau apa, nggak mungkin kan? Atau makan emas, nggak mungkin. Tapi di sini menunjukkan ya'kulun itu menunjukkan rakusnya mereka ini, betapa rakusnya mereka ini. Padahal yang ia miliki mungkin masih banyak, yang ia miliki mungkin banyak ragamnya, tapi masih saja dia makan harta-harta anak yatim itu dengan kerakusan itu. Allah menggambarkan di sini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama. Saking rakusnya mereka makan, mereka rampas harta-harta anak-anak yatim yang dalam keadaan lemah, tidak ada perlindungan, tidak ada perhatian, tapi malah orang-orang yang
tidak bertanggung jawab ini, mereka memakan, menguasai dengan rakusnya harta-harta anak yatim yang seharusnya dijaga, yang seharusnya dikelola, yang seharusnya dimanage dengan rapih, supaya ketika anak yatim ini besar nanti, maka kita kembalikan kepada mereka. Tapi kalau di awal saja pengelolaannya, ya, manajerialnya tidak baik, bahkan didominasi, dikuasai, ya, maka Allah ancam dengan ini. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, dengan kezaliman, dengan cara tidak benar. Banyak ragam kezaliman yang kita temukan di lapangan. Bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, mereka menguasai anak yatim ini, harta anak yatim ini dengan cara-cara yang zalim. Entah itu dengan rekayasa, manipulasi, kecurangan, atau bahkan apapun, segala hal cara mereka halalkan untuk menguasai harta-harta anak yatim. Zulman. Jadi Allah menggambarkan kalimat zalim ini menggunakan kata nakirah, ya. Nakirah itu adalah indefinite, sebuah kata yang belum jelas artinya apa, umum, ya, beragam kezalimannya. Baik itu secara fisik maupun non fisik, atau apapun caranya mereka lakukan demi menghalalkan atau demi menguasai harta-harta anak yatim ini. Namun apa yang Allah ancamkan di sini, Allah ancam dengan tegas sekali dengan di ayat ini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama, sungguh kata Allah, orang yang makan harta anak ini secara zalim ini, sesungguhnya kata Allah, ya innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguh kata Allah, sebenarnya yang sedang mereka makan itu, yang sedang mereka rampas itu dengan rakusnya, yang sedang mereka dominasi itu dengan cara hal-hal yang mereka legalkan, kezaliman yang beragam. Allah sebutkan innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguh yang sedang mereka makan, yang sedang mereka tempati, yang sedang mereka nikmati adalah mereka sedang memakan bara api neraka sepenuh perutnya. Rumah anak yatim yang mereka kuasai itu sebenarnya mereka sedang menempati api neraka. Kendaraan yang secara hak kepemilikan milik anak-anak yatim, tapi dimanfaatkannya, digunakannya, ya, seenaknya, dikuasainya, dibaik namanya kepada dia misalkan, ya. Ingat, yang sedang ditunggangi itu sebenarnya adalah bara api neraka. Begitupun yang ia makan dari harta-harta anak yatim yang ia makan, sungguh yang sedang mereka makan itu adalah innama ya'kuluna fi butunihim nara, api yang mereka makan itu, api yang mereka sentuh itu, api yang mereka tempati itu. Maka sadarlah, takutlah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau anak-anak kita, istri kita, setiap harinya, setiap paginya, sarapannya, bahkan mungkin sahurnya dengan api neraka? Karena si ayah mendapatkan hasil uangnya itu dengan cara zalim tadi. Sahurnya dengan api neraka, bahkan mungkin buka puasanya pun dengan api neraka. Karena ayah tersebut atau bapak tersebut atau orang tersebut, ia menghasilkan harta-harta tadi dengan cara yang zalim. Bukan milik mereka, tapi milik anak yatim, tapi dikuasai secara zalim. Sungguh yang sedang mereka nikmati itu, yang sedang mereka makan itu adalah innama ya'kuluna fi butunihim nar, api yang mereka telan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan, kullu lahmin nubita min sukhtin fannaru aula bihi. Ini ancaman yang kedua yang Rasul sabdakan berkenaan dengan hal-hal yang haram yang kita gunakan, baik haram fisiknya maupun haram secara mendapatkannya. Maka Rasul mengatakan kullu lahmin, setiap daging, nubita min suhtin, yang tumbuh dari hal-hal yang haram, baik itu haram jenisnya maupun haram cara mendapatkannya, fannaru aula bihi, maka daging tubuh tersebut layaknya di mana? Di neraka.
Apakah kita mau anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, tempat mereka pulang kampung neraka? Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari perbuatan yang busuk ini, perbuatan yang keji ini. Bahkan di hadis yang lain, harta haram yang kita dapatkan dengan cara berbagi kezaliman tadi, di antaranya rekayasa waris, manipulasi waris, kecurangan dalam waris, ya, mendominasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan seperti menelan api neraka, maka semua itu adalah beragam kezaliman ini termasuk kategori yang Allah haramkan, maka ini juga sebagai pengganjal diijabahnya doa-doa kita. Pernah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, menggambarkan ada seorang pengembara dengan baju compang-camping, mukanya kusut. Ia angkat tangan ke arah langit. Saya berkata, ya Rob, ya Rob. Secara sikap adabnya sudah benar. Dia hinakan diri di hadapan Allah, gitu kan ya, dengan keberadaannya sederhana, bahkan compang-camping bajunya. Adabnya sudah benar, gitu kan ya, mengangkat tangan dengan penuh kekhusyuan. Tapi Rasul mengatakan, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa diijabah doa-doamu walaupun adab-adab doanya sudah benar? Bahkan waktu yang mustajab mungkin ia berdoanya ketika menjelang buka puasa. Mustajab doa itu waktunya, dan bahkan mungkin di tempat yang mustajab. Ia menengadahkan ke arah langit di Raudhah di Masjid An-Nabawi, tempat yang mustajab. Atau bahkan mungkin ketika wukuf di Arafah, ketika dia melakukan haji, ya, tempat yang mustajab. Atau di Multazam, itu mustajab tempatnya, sudah mustajab tempatnya, mustajab waktunya juga. Tapi Rasul mengatakan, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa diijabah doa-doamu? Apa gerangan? Ini apa yang kurang? Adab doanya sudah oke, sempurna secara fikihnya, syaratnya, rukunnya sudah selesai. Waktunya pun mustajab, tempatnya pun mustajab. Tapi kenapa masih terganjal doa-doa ini? Ternyata pas dicek orang tersebut, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ternyata pas dicek orang tadi, makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya, apapun yang ia miliki ternyata ia dapatkan secara zulman, dengan beragam kezaliman-kezaliman. Maka hal seperti ini ternyata bisa mengganjal diijabahnya doa-doa kita. Kembali ke ayat tadi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Takutlah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menelan api neraka. Jangan sampai kita memakan api neraka sepanjang hayat kita dengan memakan, menguasai harta dengan beragam kezaliman. Dan bahkan lebih dahsyat lagi al-mengatakan di ujung ayat tersebut, wa sayaslawna sa'ira. Digambarkan di ujung ayat itu, dan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menggelegak panasnya itu. Bahkan kalau kita lihat kalimat yaslauna itu artinya adalah dicelupkan. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang suka bikin teh manis gitu kan ya, gimana mencelupkan itu? Dimasukin, diangkat, dimasukin, diangkat. Seperti itulah azab nerakanya. Yaslauna sa'ira, bukan dimasukin tapi dicelupkan. Dimasukin, diangkat, dimasukin, diangkat. Perih, sakit, ketakutan, ya, menjerit ketakutan, menjerit kesakitan. Ini ancaman nanti di akhirat. Maka sebelum semuanya terjadi, sadarlah, mari bertaubat, segera membersihkan harta-harta kita. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati jamuan Ramadan ini, manfaatkan Ramadan yang penuh berkah ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan sampai kita merugi sebagaimana Rasul gambarkan dalam hadisnya, ragima anfu rajul, rugi sekali. Siapa ya Rasulullah yang merugi itu?
Itu orang-orang yang ditakdirkan untuk bertemu di Ramadan, usianya, jasadnya, fisiknya masuk ke bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan usai, ternyata falam yughfar lahu, dosa-dosa tidak ampunkan. Kenapa demikian? Berarti Ramadannya tidak ia manfaatkan untuk sarana pengguguran dosa-dosa kita. Maka dari harta inilah, bersihkan harta kita dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman yang mungkin dulu pernah kita lakukan. Mungkin pernah kita lakukan karena dasar ketidaktahuan, karena dasar kebodohan, kejahilan kita. Maka hari ini Allah berikan hidayah, bertaubatlah. Bertaubatlah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan hak-hak yang pernah kita rampas. Dulu mungkin sahabat-sahabat, bapak, ibu, ayah, bunda pernah melakukan yang kita jelaskan hari ini karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita. Hari ini Allah berikan hidayah itu, maka kembalikan kendaraan yang dulu kita rampas dari anak-anak yatim, kakak kita yang meninggal misalkan ya, kita yang mengurus hartanya tapi kita ambil kendaraan tersebut dengan cara zalim. Maka jika masih ada fisiknya, kembalikan kepada mereka, minta maaf kepada mereka. Ini hak Adam, hak anak yatim, kembalikan kepada mereka. Kalau fisik sudah tidak ada, maka ganti ya, ganti senilai dengan apa yang telah kita ambil dari mereka. Ganti segera. Kalaupun misalkan kita tidak punya budget, tidak punya uang untuk menggantinya, maka datangi anak yatim itu, minta maaf, minta diikhlaskan karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita. Minta maaf. Ini hutang kita kepada mereka. Jangan sampai Ramadan yang penuh berkah ini berlalu seperti itu, tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kita kembali ya, untuk membersihkan harta-harta ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena secuil harta ini, masalah hak Adam ini tidak bisa diganti walaupun dengan pahala syahid. Walaupun sahabat-sahabat ya punya amalan yang buahnya pahala syahid, itu nggak bisa menutupi yang namanya kezaliman yang pernah kita lakukan ini. Karena hak Adam, pertaubatannya tidak cukup membanyakan istighfar, tidak cukup dan bersedekah, tidak cukup, tapi kembalikan secara fisik, raddul mazalim, mengembalikan hak-hak yang telah terampas, yang pernah kita ambil karena ketidaktahuan kita. Maka insya Allah ketika harta kita sudah bersih, qad aflaha man tazakka, sungguh telah berhasil, sukses, beruntung bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan, baik membersihkan dirinya maupun membersihkan hartanya. Karena insya Allah berawal dari harta yang bersih, maka lahirlah harta yang berkah. Dari harta berkah inilah terbentuk keluarga yang bahagia, baik itu bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memampukan kita untuk bisa bertaubat dengan sepenuh-penuh taubat, dengan sebenar-benar taubat atas harta-harta atau hak-hak yang bukan milik kita, yang dulu kita pernah kita ambilnya dengan cara-cara zalim. Maka kembalikan dan segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang berbuat dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari kami berpesan sebelum saya tutup kepada sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak punya harta yang berlimpah, tidak punya harta yang bisa kita wariskan, ya, setidaknya untayan doa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, doakan mereka. Dan sebaliknya, ketika Allah berikan keluasan harta, ya, maka bersedekahlah, berwakaflah atas nama orang tua kita. Mumpung Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala, bersedekahlah
atas nama orang tua kita, wakaflah atas nama orang tua kita. Maka orang tua kita sangat senang sekali, sebagaimana mereka senang ketika sahabat-sahabat memberikan hadiah atau kirim uang dan sebagainya semasa hidupnya. Senang. Mereka tidak melihat besarnya, tapi melihat keikhlasan, perhatian dari anak-anak kepada orang tuanya. Terlebih lagi ketika mereka sudah di alam barzah sana, yang mereka tunggu adalah selain doa-doa adalah sedekah-sedekah atau wakaf-wakaf yang dikeluarkan atas nama orang tua kita. Mudah-mudahan dari harta berkah ini Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Syariah Wahdi Center, harta berkah, keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.